Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabina Nuril Haq. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tauhid untuk UTS. Di sini saya mengambil buku karya Ustadz Aceng Zakaria, Menguak Hakikat Syahadat dan Baiat Jamaah Muslimin, yang mungkin nanti saya akan bahas dua bab dari buku ini. Bab 1, makna dan fungsi dua kalimat syahadat. Makna syahadat: syahadat bentuk masdar dari syahada yashhadu. Secara lugawi, lafaz syahadat mempunyai beberapa arti. Di antaranya, al-bayan. Al-bayan ini penjelasan atau keterangan. Oleh karena itu, seseorang yang disebut saksi atau bayyinah karena dia menjelaskan hak terdakwa, karena dia menjelaskan karena dia bersyahadat. Yang kedua, ada ar-ruya. Ar-ruya itu melihat baik dengan kepala atau dengan mata hati. Lanjut ke fungsi. Fungsi dari syahadat sendiri ada sebagai bacaan doa setelah wudhu, termasuk lafaz adzan, sebagai mukadimah dalam khutbah, bacaan dalam tasyahud, dan yang lainnya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa seseorang baru dianggap sah keislamannya jika ia mengikrarkan atau menyatakan kalimat syahadat resmi di depan orang imam, karena dua kalimat syahadat itu kunci utama masuk Islam. Sebelumnya dikatakan bahwa ada yang mengatakan syahadat harus mesti di depan imam. Nah, ini alasan-alasan yang menyebutkan kenapa syahadat mesti diikrarkan di depan imam. Pertama, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ini yang dijadikan landasannya ya. Udhulu fisilmi kafah, artinya hendaklah kamu sekalian masuk Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini dengan proses yang melalui pintu kunci, kan syahadat itu sebagai kunci Islam ya, karena dia juga termasuk rukun Islam gitu. Nah, jadi dalil ini tadi dijadikan sebagai syarat mutlak menentukan keabsahan dia sebagai muslim, jadi syahadat ge kudu diikrarkeun gitu. Nah, yang kedua ada di Quran surat Al-Imran ayat 64, maka katakanlah bersaksilah kamu bahwa kami adalah orang muslim. Yang ketiga dianalogikan dengan nikah, jadi kayak harus disaksian gitu kan, nembe sah teh ketika sudah disaksikan. Terus menganalogikan dengan pendaftaran masuk sekolah. Maksud di sini tuh kan ketika kita masuk sekolah tuh kita ada pendaftaran. Nah, daftarnya juga kan semua teh tersusun gitu. Jadi alasan syahadat harus diikrarkan karena ya syahadat ini pondasi awal gitu. Malah ini tuh rukun Islam yang pertama gitu. Terus syahadat yang kelima, syahadat merupakan salah satu rukun Islam, di mana rukun Islam seperti sholat, puasa, ada ketentuan pelaksanaannya. Jadi masa iya syahadat tidak ada gitu. Jadi pasti ada. Nah, cenah ikrarna syahadat ieu teh ku dengan dia mengikrarkannya depan imam. Masih berkaitan dengan syahadat tadi, kan jika kriteria keislaman seseorang teh baru sah ketika dia mengikrarkan syahadat, lalu bagaimana dengan ibu yang mempunyai anak kecil? Kita kan sama-sama Islam. Nah, terus gimana kalau misalkan nanti mendapati hak warisannya? Sedangkan kriteria seorang Islam itu tidak boleh ia menerima warisan dari orang kafir. Demikian pula warisan kafir diterima oleh muslim gitu. Maksudnya jika harus diikrarkan terus kita masih kecil, gimana kalau misalkan nanti keburu meninggal gitu meureun ya. Nah, dari pendapat yang tadi, pastilah dari kita teh ada pertanyaan gitu. Apakah masuk Islam mesti disaksikan seseorang? Nah, dalam buku ini tuh kayak gini cenah. Mengucapkan syahadat seperti juga tidak sah meskipun dilaksanakan tanpa saksi munfarid. Sebab syahadat tidak ada hubungannya. Itu mah syahadat mah hubungan manusia langsung dengan Tuhannya. Syahadat itu urusan akidah, iman, tepatnya di hati, sedangkan hati manusia itu nggak diketahui gitu. Jadi bisa saja hatinya teh kafir tapi mengucapkan makna syahadat gitu, mengucapkan kalimat syahadat, dan bisa juga sebaliknya. Jadi mesti nggak gitu disaksikan seseorang, diikrarkan di depan imam. Itu di dalam buku ini menjawab tidak perlu. Karena apa? Urusan syahadat mah urusan hati, urusan Allah, urusan hamba dengan Tuhannya langsung. Nah, terus gini guys, kan tadi tuh syahadat harus diikrarkan, sedangkan syahadat itu urusan hati kan sudah dijawab oleh bukunya. Nah, sekarang
kita juga bisa melihat bahwa orang munafik juga bersyahadat, namun dalam hatinya tetap dia kafir, tetap dia tidak meyakini. Jadi syahadatnya itu hanya diikrarkan. Oleh karena itu, buku ini menjawab bahwa syahadat itu hanya urusan Tuhan dengan hambanya. Maksudnya tidak mesti wajib diikrarkan. Selanjutnya ada hadis-hadis tentang syahadat. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama, An Umar ibni Khattab qala ya Muhammad ahbarani anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Hadis riwayat Muslim nomor 22. Dari Umar, ia berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, "Islam ialah hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan sholat dan lainnya." Pada bab ini ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, syahada yashhadu mempunyai beberapa arti, diantaranya penjelasan, melihat baik dengan mata kepala atau mata hati, hadir yaitu melihat saja atau menyaksikan, hadir dan ikut terlibat melaksanakan, ucapan yang lahir dari atas ilmu dan keyakinan semakna dengan sumpah. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Lafaz ini memiliki arti bahwa aku yakin dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang ketiga, 2 kalimat syahadat adalah termasuk salah satu rukun Islam. Keempat, 2 kalimat syahadat juga digunakan sebagai bacaan setelah wudhu, termasuk lafaz adzan, bacaan dalam tasyahud sebagaimana dan bacaan sebagai muqaddimah dalam khutbah dan lain-lain. Yang kelima, orang yang baru masuk Islam tidak disyariatkan ikrar 2 kalimat syahadat dengan resmi di depan imam. Yang keenam, pernyataan masuk Islam bisa saja dengan kalimat lain selain 2 kalimat syahadat atau langsung melakukan ajaran Islam. Yang ketujuh, orang yang sejak kecil telah melaksanakan ajaran Islam maka dia adalah muslim sekalipun ia tidak ikrar lagi 2 kalimat syahadat di depan umum. Kedelapan, keabsahan Islam, seseorang tidak dapat dianalogikan dengan nikah, di mana harus ada ijab kabul, nikah yang resmi. Jadi nggak ada ya syahadat diresmikan gitu. Terus syahadat, orang munafik tidak diakui Allah sekalipun mereka menyatakan di hadapan Nabi. Dan yang terakhir, yang ke-10, syahadat pada intinya adalah perbuatan hati. Ini teh hati ya, maaf typo. Oleh karenanya tidak mungkin disaksikan sebab isi hati seseorang tidak bisa diketahui dengan pasti. Oke, lanjut ke bab 2, makna baiat. Di sini saya akan membacakan makna baiat pendapat atau menurut Ibnu Atsir, yaitu baiat ialah suatu ungkapan gambaran dari saling mengikat atau saling berjanji. Perjanjian dari dua belah pihak seolah-olah masing-masing dari keduanya telah menjual apa yang ada pada dirinya kepada saudaranya dan ia telah memberikan ketulusan hatinya, ketaatan dan urusan internalnya. Nah, untuk pendapat yang kedua bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat waktu presentasi dan teman-teman di rumah bisa catat sendiri juga. Lanjut, batas ketaatan kepada imam, yaitu di sini dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, patuh dan taat kepada imam adalah kewajiban seorang muslim pada apa yang ia senangi dan apa yang ia tidak senangi selama tidak diperintahkan untuk durhaka. Maka apabila ia diperintahkan untuk durhaka, maka ia tidak mesti patuh dan taat. Maksudnya selama yang memimpin kita memberikan kita arahan, baik itu kita senang baik tidak senang. Nah, anjuran nurut kita kepada imam ini bukan tentang kesenangan kita, melainkan tentang benar dan salahnya. Selama imam masih dalam jalur yang benar, maka kita patut untuk patuh. Nah, macam-macam baiat di zaman Nabi dan para sahabat saya sudah rangkumkan sedikit. Di sini saya mungkin akan membahas sedikit-sedikit materi apa saja yang dibaiatkan di baiat yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi ini. Yang pertama, materi dari baiat Aqobah sama dengan baiat mukminat, berjanji bahwa tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak, yang lainnya, di mana hal-hal tersebut adalah perbuatan munkar yang telah melanda di kehidupan masyarakat. Terus,
Di baiat ke Aqobah kedua, Baitul Aqobah kedua, janji setia untuk patuh dan taat kepada Nabi, siap infak dalam keadaan mudah dan susah, siap amar ma'ruf nahi munkar, dan siap untuk menjalankan keselamatan Nabi jika nanti hijrah ke Madinah. Di materi baiat Baitur Ridwan adalah siap berjuang sampai mati demi membela Utsman dan tidak akan mundur selangkah pun. Dan di baiat Baitul Khalifah ialah hanya pernyataan siap mendukung khalifah, mungkin sama dengan halnya memberikan suara dalam pemilu kalau misalkan di zaman sekarang itu. Pokok kajian tentang baiat ini juga, baiat sendiri yaitu janji setia, pernyataan kesanggupan dan kesiapan kepada seorang nabi, imam atau khalifah untuk senantiasa patuh dan taat kepadanya selama tidak melanggar ketentuan agama. Disebut baiat karena berasal dari kata ba'a yabi'u yang artinya menjual. Maka dalam hal ini yang berbaiat seolah-olah telah menjual dirinya kepada imam. Apapun yang diperintahkan imam, ia sanggup mengamalkannya untuk kepentingan baiat. Memperhatikan kejadian-kejadian baiat yang terjadi di zaman Nabi, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa baiat itu dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang berat, yang diperlukan kekompakan, kesetiaan, dan ketaatan seperti yang terjadi dalam baiat Baitur Ridwan. Terus di samping itu juga baiat dilakukan sebagai pernyataan kesanggupan untuk meninggalkan hal-hal yang munkar yang sudah mengakar, mendaging di kalangan seperti yang terjadi di baiatul mukminat. Ada juga melaksanakan hal-hal yang diperintahkan agama seperti dalam baiat Aqobah dan baiat lainnya. Terkait teknis baiat juga, beberapa peristiwa baiat terjadi di zaman Nabi, namun tidak ada sesuatu ketentuan cara-cara yang khusus gitu. Jadi baiat itu kayak gimana? Selain di dalam baiat itu sendiri ada berjabat tangan sebagai tanda kesiapan, kesanggupan untuk melaksanakan, dan adapun untuk perempuan mungkin tidak berjabat tangan, tapi dengan cukup kata-kata saja gitu diikrarkan. Kemudian ada penyimpangan pemahaman tentang baiat. Yang pertama, mencampur adukan pengertian baiat dan syahadat. Perbedaan baiat dengan syahadat itu diantaranya, kalau syahadat itu kan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sedangkan baiat itu tidak termasuk rukun Islam gitu. Bukan berupa ucapan tapi ikrar kepada imam. Nah, terus syahadat adalah ikrar dengan penuh keyakinan, di pengakuannya pun sah tanpa ada saksi karena ini mah masalah hati gitu. Sedangkan kalau misalkan baiat itu janji setia terhadap imam, yang dimana baiat ini diikrarkan di hadapan imam tersebut. Terus orang ketiga, orang yang mengingkari syahadat adalah kafir, sedangkan orang yang tidak berbaiat tetap terhadap imam, maka ya dia tidak kafir. Yang keempat, syahadat adalah kalimat la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan materi baiat itu bermacam-macam tergantung kebutuhan dan situasi. Yang kedua, menentukan cara tertentu dalam berbaiat. Seperti yang tadi diketahui, dalam teknis berbaiat itu tidak ada cara khusus selain berjabat tangan dan pengikraran dalam langsung depan imam. Dan yang ketiga, baiat terhadap imam yang majhul, maksudnya kita bersetia kepada imam yang kita sudah tahu dia itu jelek gitu, dia itu melakukan kemunkaran. Sedangkan tadi batas ketaatan kita pun kepada seorang imam adalah selama ia dalam posisi benar. Sekian dari saya, terima kasih.